Selamat malam teman-teman semua dan selamat malam Bapak Greg. Perkenalkan, nama saya Vincenzius Elvin. Saya NIM 21B10042 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Sekali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Greg. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Bapak, terima kasih atas karunia yang telah Kau berikan pada kami semua, sehingga kami masih dapat menjalani aktivitas kami pada hari ini. Ya Bapak, kami ini manusia penuh dosa dan serba berkekurangan ya Bapak. Kami ini manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kami seringkali mengabaikan perintah-perintah-Mu. Kami juga sering lupa bersukacita atas apa yang telah Kau berikan pada kami semua. Maka dari itu ya Bapak, tuntunlah kami semua menurut jalan-Mu, supaya kedepannya kami terarah kepada jalan-Mu dan kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Sebelum itu saya menjawab pertanyaan yang nomor 1, mengapa manusia itu kurang bersuka cita? Menurut saya itu terdapat beberapa faktor yang yang menjadi manusia kurang bersuka cita. Yang pertama, menurut saya itu tidak kurang menghargai apa yang dia miliki. Jadi seperti mereka kurang bersyukur, biasanya tidak menghargai apa yang mereka miliki, seperti kesehatan, keluarga yang harmonis, makanan yang bergizi, tempat yang teduh dan sebagainya, dianggap sebagai sebuah keniscayaan. Jadi hidup mereka itu kurang bersyukur, jadi sebuah berkekurangan menurut saya. Yang kedua, terlalu fokus pada apa yang diinginkan. Sangat wajar ya jika manusia memiliki keinginan dalam hidup. Akan tetapi jangan sampai kita terlalu fokus pada apa yang diinginkan hingga lupa menghargai apa yang sudah dimiliki. Ketika seorang terlalu fokus pada apa yang diinginkan, yang ada di pikiran dan pandangannya itu hanyalah menjadi tujuan. Jadi di pikirannya itu hanya ambisi saja. Itu. Terus yang ketiga, membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Seperti pepatah, rumput tetangga kan selalu tampak lebih hijau, seperti itu. Jadi jika kita tidak bisa mensyukuri apa yang kita miliki, membanding-bandingkan adalah salah satu penyebab seorang merasa tidak bahagia atau kurang bersyukur atau bersukacita. Jadi ketika seorang banding-bandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang tentunya lebih beruntung, ia akan kesulitan melihat hal baik yang ada di dalam hidupnya. Terus yang terakhir itu tidak mengenal Allah. Orang yang tidak bersukacita dan tidak mengenal kebesaran Allah, ia tidak merasa bahwa kenikmatan yang telah dirasakan hingga hari ini adalah semua itu berkat dan bantuan dari Allah. Jadi seperti itu. Lalu saya menjawab pertanyaan kedua tentang sukacita kosmoteandrik. Sukacita kosmoteandrik itu sukacita yang dirasakan oleh orang lain, namun sukacita tersebut bersifat semu dan bukan sejati. Sukacita semu itu sukacita yang nyata atau seolah-olah dialami orang lain, tetapi bisa menjebak manusia dalam penderitaan yang lebih dalam, seperti itu. Lalu menjawab pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia hidup di dunia ini menurut kepercayaan saya atau menurut agama Katolik? Manusia hidup di dunia ini itu, yang pertama, kita hidup di dunia ini itu mengenal dan mencintai Allah. Jadi dalam iman Kristiani, menjadi manusia berarti kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu yang kedua, kita hidup di dunia ini untuk melakukan kebaikan menurut kehendak Allah. Allah adalah kebaikan yang utama, seperti yang tulis pada 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Dikatakan bahwa kehendak Allah itu adalah selalu bersyukur dalam segala situasi. Mungkin agak sulit bagi mereka yang berada dalam kesulitan untuk bisa bersyukur. Tetapi kalau kita berhenti sejenak dan merefleksikannya, bukanlah hal mustahil bagi kita untuk selalu bersyukur dan bersukacita. Jadi yang selanjutnya, tujuan hidup kita adalah saat kembali ke surga. Menurut katekismus Gereja Katolik, kita berasal dari Allah, dalam mana segala sukacita surgawi baik bumi dan surga ada padanya. Lebih lanjut, kita diharapkan berada dalam kekekalan dan kebahagiaan yang tiada akhirnya. Seperti itu. Saya juga menjawab pertanyaan yang terakhir tentang apa itu sukacita sempurna menurut agama Katolik. Bersukacita itu senantiasa dalam segala hal. Berarti bersukacita baik dalam suka maupun duka, dalam kekurangan dan kelimpahan, dalam kesusahan maupun kesenangan.
Susah atau senang harus senantiasa bersukacita. Mengapa demikian? Karena Kristus mengasihi orang percaya bukan hanya dalam keadaan suka tapi juga dalam keadaan duka. Justru saat berduka ataupun bergumul, kasih dan perlindungan serta pertolongannya lebih dirasakan. Bahkan dia menjadi lebih dekat dan erat, melekat mendekap kita dengan belayan kasihnya saat kita bergumul. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, terutama kita merasa sendiri, sedih, ditinggalkan, dikhianati, dan menghadapi pergumulan berat seberat apapun. Ya, sukacita sebenarnya itu sukacita yang berasal dari Allah. Allah kan selalu ada saat kita mengalami masalah sebesar apapun. Jadi saya demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Vincent Elvin, terima kasih.